Terus ada yang tanya, bagaimana jika ada orang tuanya sekedar melahirkan saja, setelah itu tidak peduli sampai saat ini, anak tersebut diangkat orang tua angkat yang begitu menyayangi, melebihi seperti anaknya sendiri. Sikap apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut mengenai menghormati orang tua? Baik, saya akan jawab. Terus ada yang tanya, bagaimana jika ada orang tuanya sekedar melahirkan saja, setelah itu tidak peduli sampai saat ini, anak tersebut diangkat orang tua angkat yang begitu menyayangi, melebihi seperti anaknya sendiri. Sikap apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut mengenai menghormati orang tua? Baik, saya akan jawab. Pertanyaan ini, kami suami istri sudah mengalami ratusan anak yang orang tua kandungnya tidak sayang dengan banyak alasan. Lalu kami tahu dan kami ambil anak itu. Dan mereka betul-betul kami anggap seperti anak kami sendiri. Saudara, saya kuliahkan. Nah, saya nggak tahu siapa pernah punya pengalaman seperti saya. Karena begitu banyak anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Saudara, kami ini punya pengalaman unik, yaitu melamar anak orang. Dan uniknya lagi, puluhan suku, budaya, dan tradisi kami sudah hadapi melamar anak orang dari suku-suku yang berbeda. Luar biasa. Jadi kami ini kaya dalam tradisi Batak kami tahu, Batak Karo tahu, Batak Toba tahu. Ya, tradisi Nias kami tahu, tradisi Jawa, Toraja, banyak suku. Suku Dayak itu berapa banyak yang kami pernah melamar. Dari Timor, dari Maluku, dari Papua. Wih, keren. Jadi senang. Ini tadi sore dapat berita lagi. Nanti saya mau melamar. Anak saya ini yatim piatu, orang Nias dari Medan. Bertemu dengan calon istrinya, orang Jawa. Tapi sudah nggak punya ayah. Jadi sore kami berunding. Kapan lamarannya? Nah, maka itu kami jadi kaya. Mengenal tradisi suku-suku yang berbeda-beda. Maaf ini kalau ada orangnya. Di antara semua suku, jangan tersinggung ya saya cuma bicara. Video melamar anak orang Batak itu nggak main-main ribetnya. Maaf. Tapi ada yang lebih ribet lagi, yaitu suku Dayak Lundaya di Kalimantan Utara. 3 hari, 3 malam lamaran baru selesai. Itu adat mereka. Seru sekali. Jadi bisa jadi pelajaran yang penting sekali. Ya, oke, nanti saya akan baca ada pertanyaan bagus nanti. Nah, saudara, maka itu anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, kalau orang tuanya masih ada, tapi tidak sayang pada anak kandungnya, kami berkata, tetap hormati orang tua kandung yang melahirkan kamu. Nah, yang bertanya tadi saya nggak kenal siapa. Izinkan saya menyatakan. Ternyata ada banyak alasan. Orang tua kandung tidak sayang anak kandungnya. Ada banyak alasan. Di antaranya, satu. Ketika ayah ibu ini menikah, mereka itu tidak cinta. Cuma karena orang tua yang memaksa. Nah, nggak tahu urusan apa dengan orang tua. Maaf ya, dalam berapa kasus, orang tua yang dijodohkan tanpa cinta. Orang tua ini pasti nggak sayang anak itu. Karena merasa, aku nggak cinta kok, aku nggak cinta bapaknya, aku nggak cinta ibunya anak ini. Itu orang tuaku yang nyuruh. Wajar, orang tua ini nggak sayang.
Maaf, ada orang tua yang nggak sayang anak kandungnya karena masih ada perasaan curiga. Aku nggak yakin dia itu anakku. Mungkin istriku nyeleweng dengan orang lain. Ada alasan seperti itu. Ada alasan lagi. Ketika anak ini lahir, usaha orang tuanya langsung bangkrut, maka anak ini dianggap anak pembawa sial, sehingga nggak disayangi. Anak-anak muda yang free sex, maaf, lalu ceweknya hamil. Biasanya anak pertama seperti ini nggak disayangi, karena orang tua nggak siap. Maka itu dibuang-buang. Maaf, ini pengalaman kami selama ngurus anak-anak itu. Maka itu saya punya kalimat jelek ini kepada anak-anak muda. Maafkan saya. Saya marah kepada anak-anak muda. Awas kamu, asal kawin, asal beranak saja. Lihat, ini kata-kata jelek. Tapi saya ketemu, asal kawin, asal beranak kamu. Karena hawa nafsu. Nge-seks, maaf. Tiba-tiba hamil. Anak itu jadi korban. Karena papa mama belum siap. Kenapa kamu nongol? Waduh, ini kurang ajar betul. Nah, dari sini saudara kita belajar. Orang tua ini gak sayang anak itu. Bersyukur. Sungguh. Kami suami istri sangat bersyukur diberi kepercayaan Tuhan untuk menemukan anak-anak yang tertolak dengan model alasan apapun juga. Maka itu bagi orang yang kenal kami ini bahagia sekali karena mau kemana saja, dari kota besar sampai kota kecil, sampai kampung, sampai desa. Puji Tuhan. Kami pasti ada anak di situ. Maka itu kami tidak pernah kesulitan, suruh kemana saja, termasuk luar negeri. Ada anak-anak. Aduh, ini anak saya Ustadz Aliuddin. Aliuddin, papi minta maaf ini. Berapa hari lalu WA tentang keadaan kalian. Aduh, maafkan, maaf. Saudara, ini Ustadz Aliuddin ini, di antara sekian banyak anak saya, ini yang paling unik. Orang Aceh asli. Sejak tahun 98, ketika dia jumpa Isa secara pribadi. Sampai hari ini, Pak Aliuddin suami istri dengan 2 anaknya nggak punya rumah. Jadi keliling saja, siapa yang ngundang yaitu rumahnya. Hebat. Maaf, nanti Bapak akan bahas. BA. Nah, jadi pengalaman ini, jangan asal kawin, asal beranak. Kayak si kaki 4 itu, awas kamu. Lalu anak itu kamu buang-buang. Awas. Ayo, kita jadi papa mama buat mereka. Nah, ini anak kami yang orang Kupang, orang Timur. Ada di Solo. Febio, terima kasih. Dia nulis, we love you, Pap and Mom. Terima kasih. Nah, jadi kita harus melihat ada alasan-alasan tertentu orang tua buang anak kandungnya. Udah, kita nggak usah memaksa orang tua itu. Bahkan tadi waktu siang, ya saya bertemu dengan Frankie Siombing, ya bertemu dengan komunitasnya, komunitas Kayu Jati. Nah, saya sharing. Ya, nanti bulan depan saya mau ke Amerika. Itu tujuan pertamanya. Saya akan ngantar salah seorang anak yang Tuhan berikan kepada kami. Dia lahir di Amerika, tapi orang tuanya asli Surabaya. Tapi rusak keluarga orang tuanya, anak ini terpisah sejak umur 3 tahun lebih, sampai umur hampir 17 tahun kurang berapa bulan. Baru ketemu ayah ibunya lagi. Ajaib. Nah, karena dia lahir di Amerika, lalu dia punya paspor Amerika,
dan dia balik ke Amerika. Nah, bulan depan dia diterima untuk masuk Angkatan Udara Amerika, US Air Force. Nah, dia minta, karena kami papa mamanya buat dia, Pak, antar saya supaya saya masuk ke Air Force. Aduh, saya bangga sekali bisa seperti itu. Nah, ya sudah. Ketika pertama kali anak ini ketemu ayah kandungnya, karena mamanya masih di Amerika, ayah kandungnya ada di Nabire bersama dengan saya, dengan kami, yang tadinya kami nggak tahu. Begitu ketemu, anak ini kontak saya, Pak, saya manggil apa ya kepada papa biologi saya? Karena nggak pernah ketemu. Bayangkan. Dan pertama kali papa dan anak kandung ini tidur sekamar di tempat tidur kami, karena waktu itu kami nggak di Jakarta. Waktu papanya mandi, anak ini telepon saya, Pak, dia manggil Dedi akhirnya kepada papa biologisnya, Pak, kok kaku ya aku dengan Dedi? Aduh, saudara, ya bagaimana nggak kaku? Sejak di umur 3 tahun lebih terpisah, dan baru malam itu ketemu bapak biologisnya. Iya, Terry, ini anak saya dari Jerman. Betul, dia akan masuk Air Force. Kontak dia. Ya, ini anak saya lagi. Ya, yang ada di Jerman. Oke, saya mau baca ada. Oke ya, ada yang tanya tadi, ini bagus sekali. Padahal saya sering melawan orang tua karena saya sering disuruh ngepel, cuci piring, dan lain-lain. Padahal di rumah ada kakak perempuan, dua janda, semua sudah punya anak tapi malas-malas. Kadang kalau saya lagi bad mood, saya melawan dan nggak mau cuci piring. Tapi kalau saya sedang rajin, apapun saya kerjakan. Apakah saya dosa kalau membentak orang tua saya ketika saya bilang, anak mama kan bukan saya saja. Kenapa saya terus yang disuruh? Dan kata-kata saya kalau lagi capek keluar kata-kata kotor. Saya hormat kepadamu. Saya nggak baca namanya ya, yang tanya. Saya hormat. Kamu jujur, kamu gentleman, bisa membuka dalam tanda kutip aibmu di forum umum ini. Izinkan saya mewakili papa mamamu. Maafkan papa ya nak, maafkan. Sekarang ini papa belum bisa cerita. Kenapa kami lebih menekan kamu dari saudara-saudaramu yang lain? Maafkan. Tapi hari ini, kalau kamu ada di forum umum ini, dan kamu berani bertanya seperti ini, papa respect. Kamu anak yang hebat. Izinkan papa bicara kepada kamu tentang satu kesaksian. Ya, ya. Nah, nggak tahu Paul tahu nggak siapa yang bertanya ini di Zoom ya? Dengar. Ada satu kesaksian. Seorang anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya, lalu opanya, kakeknya yang merawat dia. Ya. Nah, opanya ini strict pendidikannya. Strength. Kalau orang Jawa, orang Belanda bilang, woi, kayak militer. Lampu nggak dimatikan, dia keluar dari kamar, opanya tegur. Colok HP nggak dipakai, charger nggak dilepas, marah. Kipas angin masih menyala, ditegur. Ya, kalau mandi, keluar kamar mandi, keran air nggak dimatikan, orang opanya ini negur. Suruh rajin bersihkan rumah. Wih, pokoknya dia ngomel terus. Ini ilustrasi, saya nggak tahu siapa yang nulis itu. Suatu hari dia lulus kuliah. Dia dipanggil kerja di suatu perusahaan. Maka datanglah dia untuk interview. Dalam panggilan itu dikatakan lantai 3. Ya udah. Tapi begitu dia sampai kantor itu, loh, kok sepi? Ya di lantai pertama kosong. Satu meja aja nggak ada. Ini ada hamba Tuhan dari Palangkaraya. Kalau dengar pengajaran ini, jadi ingat
pelayan Tuhan, Bajarawan. Ya yo, ingat koden didikannya, aduh, dengar ya. Begitu dia masuk, wih, dia lihat kok berantakan. Ya, lampu masih menyala, ya. Terus dia pokoknya lihat yang nggak beres itu, dia beresin. Pas dia mau naik lift, ternyata ada tulisan lift rusak. Maka dia pakai tangga. Sampai lantai 2 dia kaget, kipas angin masih menyala. Ya, ada tempat sampah tergeletak, dia betulin. Ya, terus dia dengar suara kericik-kericik air di toilet lantai 2. Dia masuk, dia matikan. Lift lantai 2 juga sama rusak. Maka dia naik tangga ke lantai 3. Begitu sampai lantai 3, kosong juga. Dia sampai mikir, apa aku ini salah? Tapi dia lihat ada satu pintu dan ada nomornya. Nah, nomor pintu itu ada di surat panggilan interview. Maka dia ketok. Begitu dia ketok, seorang dengan pakaian rapi, dan dia tahu ini pasti manajernya. Begitu dibuka pintunya, langsung manajer ini memberi jabatan tangan. Selamat, Anda diterima bergabung di perusahaan kami. Dia kaget, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya belum diinterview. Bahkan Bapak tidak sempat melihat CV saya, melihat semuanya. Nggak perlu. CCTV kami pasang sejak di lantai dasar. Dan kami ngikuti apa yang Anda lakukan. Hal-hal kecil yang sepele. Perusahaan ini perlu orang seperti Anda yang bisa bertanggung jawab untuk perkara-perkara kecil. Saudara, dalam kisah itu, dia menangis. Dan kalimat pertama yang dia keluarkan, Opa, terima kasih. Opa mendidik saya sejak kecil. Ternyata saya diterima di perusahaan ini tanpa interview, tanpa apa-apa. Karena didikan Opa. Luar biasa. Saudara, maka itu mari mulai hari ini kita hidup. Hormati.